Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haukola, channel kisah inspirasi dan edukasi Islam yang dikemas dalam bentuk animasi. Belajar tentang Islam jauh lebih menyenangkan. Selain sebagai penyampai syariah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berperan sebagai guru, hakim, mufti, pemimpin, dan pendidik. Pada masa itu, selain sebagai sarana beribadah, masjid juga difungsikan Nabi sebagai tempat pembelajaran, berfatwa, dan memberi keputusan atas suatu permasalahan. Sebagai guru terbaik, Nabi Muhammad SAW memberikan pembelajaran kepada para sahabatnya secara langsung di dalam berbagai kesempatan, baik ketika berada di dalam sebuah majelis ilmu, atau ketika beliau sedang bersama dengan para sahabatnya di dalam situasi dan kondisi apa saja, seperti medan perang, pasar, rumah, atau tempat-tempat yang lain. Selain itu, Nabi juga memberikan waktu khusus untuk memberikan pembelajaran kepada kaum Hawa saat itu. Sejarah mencatat bahwa pembelajaran hadis pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, metode penyampaian hadis, dan yang kedua, metode pemahaman hadis. Berikut perinciannya. Metode penyampaian hadis pada masa Nabi adalah sebagai berikut. Pertama, pengajaran secara bertahap sebagaimana Al-Quran yang diturunkan secara bertahap. Kedua, pengajaran hadis secara fleksibel, dengan artian Nabi tidak pernah menentukan kapan dan di mana beliau akan menyampaikan hadis. Ketiga, pengajaran hadis di dalam majelis-majelis ilmu yang Nabi adakan. Keempat, penyampaian hadis yang disaksikan oleh para sahabat, baik berupa hadis qauli, fi'li, atau hadis takriri. Kelima, menyampaikan hadis dengan metode yang terbaik, dengan artian beliau mengajarkan hadis dengan lemah lembut. Keenam, penyampaian hadis dengan tema yang bervariasi, dengan tujuan agar supaya para sahabat tidak jenuh apabila hanya berfokus pada suatu tema saja. Ketujuh, penyampaian hadis melalui sistem tanya-jawab, dengan sistematika para sahabat bertanya, Nabi menjawab. Kedelapan, penyampaian hadis sesuai dengan kemampuan pendengar. Dan yang terakhir kesembilan, penyampaian hadis dengan cara mempermudah dan tidak mempersulit. Metode ini adalah metode yang ditempuh Nabi dengan tujuan agar suatu pembelajaran terhadap sahabat dapat diterima dengan mudah serta mendapatkan hasil terbaik. Oleh karena itulah, metode ini juga merupakan metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan metode pemahaman hadis pada masa Nabi terbilang cukup simpel. Hal ini dikarenakan Nabi selaku sumber pertama dan utama di dalam hadis masih hidup. Pada masa itu, apabila ada sahabat yang tidak memahami pengertian salah satu hadis, mereka langsung bertanya kepada sumbernya yang menjadikan masalah yang terkait dengan pengertian hadis bisa dengan mudah untuk dipecahkan. Oke, itulah sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Apabila suka dengan video ini, klik like. Apabila tidak suka, ya taulah mau ngapain. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.